Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif ta'ala nafa'ana bihi wa bil fitrin amin. Bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi umur panjang, sehat badan, dan diberikan iman serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat kita melaksanakan perintah Allah dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah di masjid atau musala. Selanjutnya kita melaksanakan kajian muzakarah tentang perkara-perkara agama. Salawat dan salam kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Pada ketika ini kita akan membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kitab Shiyam. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumin yawmain wa la yawmain ila rajulin kana yasumu shauman falyasum, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bi shaum yaumin wa la yaumain. Jangan mendahului Ramadan itu dengan puasa satu hari dan juga jangan 2 hari. Arti 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan dilarang oleh Nabi SAW berpuasa, kecuali illa rajulun kana yasumu sauman falyasum, kecuali orang yang terbiasa puasa seperti puasa Nabi Daud misalkan, atau Senin Kamis, maka falyasum, silahkan berpuasa, ajar Nabi. Jadi kalau orang kada puasa, jangan puasa 1 hari 2 hari daripada sebelum Ramadan. Tapi kalau orang sudah biasa puasa rutin, maka silahkan berpuasa. Wa an Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumu fayasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fan gumma 'alaikum faqduru lah, muttafaqun alaih. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shama yawmain alladhi yashaqqu fihi faqad asa Abul Qasim. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, barang siapa puasa di hari yang meragukan, ini awal bulan atau kada, maka jasin fakat asa Abul Qasim, maka sungguhnya dia durhaka, bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bukhari mengatakan hadis ini mu'allaq dan diriwayatkan oleh 5 orang, wasahul khamas. Kemudian wasah Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban wa Ibnu Huzaimah. Dia kaul 5 itu berarti Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal, itu yang meriwayatkan. Idza ra'aytumu fasumu wa idza ra'aytum fa'aftiru fan gumman 'alaikum faqdurulah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim atau Bukhari alaih. Jadi Nabi apabila kau melihat nya itu kan bulan hilal, fasumu, maka berpuasalah. Wa jara'aitumuhu, jika kau melihatnya lagi, fa'aftiru, maka berbukalah, artinya Idul Fitri.
Fa in gumma alaikum faqdurulah. Nah, ini yang di sini terjadi khilafiyah kita. Dan jika terhalang kalian atasnya, nah, maka kira-kiralah, artinya tentukanlah. Sehingga ada orang menentukan dengan melihat langsung, karena ini kalimat ra'ait, ra'a itu melihat. Tapi ada yang mengkiaskan ra'a itu bisa melihat dengan pengetahuan. Karena pengetahuan kadang-kadang lebih tepat ketimbang perkiraan. Ini khilafiyah. Cuma ada juga yang mengira-ngira itu dengan pasang laut, pasang surut air laut. Nah, ini jemaah yang ada di Riau dan Sulawesi Selatan ya. Tapi ada juga mengira-ngira itu dengan hati. Nah, ini dengan hati, dengan batin. Ini biasanya tarekat Naqsabandiyah di Sumatera Barat. Cuma yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, melihat dengan mata kepala atau melihat dengan pengetahuan. Dan tahun ini untuk awal puasa kayaknya sepakat, karena hilal pada tahun ini sangat tinggi, yaitu 8,1 atau 7,8 kalau tidak salah. Muhammadiyah 7,8 ketinggian hilal, dan tim Falakiyah NU itu 8,1, jadi sangat terlihat. Dan itu bisa dilihat selama 35 menit untuk ini, jadi tidak ada khilafiyahnya. Yang terjadi khilafiyah itu adalah di bawah 2. Nah, ini di bawah 2. Itulah kemungkinan Idul Fitri nanti yang akan terjadi perdebatan nanti di antara tim ru'yat dan hilal. Jadi semakin canggih hari ini maka semakin pula canggih peralatan orang untuk menghitung. Kemudian ketepatan arah kiblat, ketepatan matahari itu bisa dihitung dengan alat sekarang ini. Makanya setiap tahun itu ada perubahan-perubahan alat hitungan, karena alat-alat sekarang ini dengan temuan-temuan baru itu makin tepat sasarannya, termasuk arah kiblat. Jadi kami waktu bimbingan teknik ru'yah dan hilal, nah itu tentunya arah kiblat juga, posisi matahari juga, itu semakin hari ternyata semakin yang keadaan adanya kurang tepat. Misalnya kita menentukan arah kiblat ini kan dengan kompas, yalah, ada kompas negara. Nah itu tiap puting lu lihat pindah udah sama arahnya kan, karena tentuan masing-masing. Ada yang menentukan dengan lading silit juga. Nah, ada yang menentukan dengan kompas yang ada di Penang Gunung Bajual, kompas itu menurut pakarnya adalah masih juga tidak tepat 100%, karena kompas itu terkait dengan medan magnet yang ada di bumi atau benda sesuatu yang ada di bawah kompas itu. Macam-macam. Nah ini tadi, bila ininya kada terlihat maka tentukanlah. Lalu di sini disebutkan bahwa wali Muslim, Imam Muslim mengatakan pain ugiya alaikum faqrullah salasin. Nah, bila terhalang oleh kalian akan awan, maka kadarkanlah, kira-kirakanlah atau tentukanlah itu menjadi 30. Nah ini yang sering diperpegangi oleh pemerintah. Walil Bukhari, dan Bukhari juga menyatakan fa'akmul iddatas salasin, maka sempurnakanlah hitungannya jadi 30. Nah ini yang diperpegangi oleh pemerintah, ya kan. Artinya itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Jadi hadis ini bisa dipahami dengan tekstual, bisa dipahami dengan kontekstual. Tentu Muhammadiyah menggunakan hitungan ini karena hitungan itu berlaku sudah mulai dahulu. Nah, dengan sholat, ya kan, dengan hisab juga. Karena sholat matahari ini kira-kira ada
sapak ada kadang menentukan lagi. Nah, berarti nah itu kadang-kadang kiasnya ke sana. Nah, kita waktu subuh nih kada pernah lagi siapa dan melihatin terbit fajar. Nah, anak hujan ini mana terbit fajarnya ada. Tentu sudah apa namanya. Kemudian juga ini kan ikhtilaf ya, ikhtilaf itu enggak masalah. Asalkan jangan diperdebatkan dan dihadap-hadapkan. Misalnya di Banjarmasin ini ya, Muhammadiyah kurang lebih 2-3 menit lambat daripada pemerintah. Tapi di Amuntai, waktu kami sekolah di Amuntai, Muhammadiyah itu dahulu. Jadi biar nyaman puasa, sahurnya 4 pemerintah, bukanya 4 Muhammadiyah. Di Amuntai itu kan seperti itu. Kalau ini garau anunya nih sirine, oh ini Masjid Raya nih. Bilanya sengek dikit, wah ini Masjid Al Jihad dia Muntai. Pelampitan. Sama juga kalau nak sedikit puasanya membuat pemerintah berpuasa. Kemudian hari raya membuat Muhammadiyah. Supaya kada terdakwa 2 kali 4 sampai hari raya. Ada orangnya di perak rumah ulun itu 2 kali sampai hari raya. Kalau pian bersembahyang hari raya kedua, berarti hari ini berusaha supaya keadaannya, ya kan? Berarti 4 yang 30 juga ada konsekuen ngarannya. Sembahyangnya 4 NU, puasanya 4 Muhammadiyah. Ini wayah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di berikutnya, wa an Hafsah Ummul Mukminin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Rawahu khamsah wa ma li Tirmidzi wa Nasai ila tarjihi fa fasahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban walid al-Qutni la siyama liman lam yafrid minal lail. Jadi Hafsah ini salah seorang daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu pernah bersabda man lam yubayyit siyamu qabla al-fajar fala siyama lahu. Nah ini kan rukun puasa itu adalah niat pada malam hari. Nah ini dalilnya nih. Yang wajib, kalau yang tidak wajib boleh siang hari. Sudah subuh sejen makan, kalau imam makan lontong subuh, kalau berniat, nah itu kalau puasa lagi. Jadi man lam yubayyit, barang siapa yang tidak menentukan asyama puasa qabla fajar sebelum fajar, fala siyam lahu, maka ada puasa baginya. Hadis riwayat khamsah. Dan dikuatkan dari Daraqutni la siyama liman lam yaqridhu minal lail. Tiada ada puasa baginya bagi seseorang lam yaqridhu minal lail, yang tidak menentukan pada malam hari. Jadi ya sebelum goreng habis tarawih boleh kita berniat. Nah, itu maksudnya. Dan rukun puasa kan cuma 2. Ya walaupun fikih mengatakan 3, tapi intinya 2. Niat pada malam hari, kemudian menjaga segala, menahan diri segala membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, daripada makan dan minum dan syahwat. Syahwat itu puasa secara umum. Kalau yang mengatakan 3 rukunnya ya orang yang berpuasa. Orangnya yang berpuasa. Nah, berkenaan dengan puasa sunat ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam jata yaum faqala hal indakum syai'. Qulna la, qala fa inni idzan sha'iman. Summa atana yawman akhar faqulna ahdina lana haiz. Faqala
hari ini palakat ahbasbu shaiman fa akara. Rawahu Muslim. Jadi Nabi SAW mengajar Aisyah masuk rumahku nih, masuk ke rumahku pada suatu hari. Faqala, maka Aisyah Nabi berkata, betakun nih, hal indakum syai'un, adakah sesuatu yang kamu makan? Nah, pasti kita nih ada makanan nah, datang oleh bini nih. Qulna, maka kami berkata, la, kadadek. Qala, maka Rasul bersabda atau berkata, fa ini idzan shaiman, maka itu aku puasa ya Nabi. Jadi pagi itu datang, ini dalil kalau puasa sunat itu boleh berniat di pagi hari. Asal belum makan, sudah makan nasi kuning, mbah sembahyang subuh, tuh ada lagi bos. Dan ini kalau dilihat konteks puasa ya puasa, tapi kalau di konteks dalam kehidupan sehari-hari, kalau ke rumah nanti bini kada masak, jangan hamok kita. Ada nasi hanya ada iwak kok ada nukara kok. Nah itu bahasanya lah, kiasnya. Jangan hamok. Hendak butakun macam-macam. Seorang tulak begawi kada jerungi duit lun bini. Nah itu kan ini konteks puasa atau konteks dalam kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di suatu ketika sum'atana yauman akhar, suatu ketika di hari lain Nabi pun datang juga. Faqulna, maka berkata, oh dia lana haisun. Nah, ini ada ada hidangan. Karena saat betakun Nabi ini ada. Maka Nabi berkata atau bersabda, hari ini mana orangnya, mana barangnya nih? Palakat asbahatu shaiman, padahal aku tadi niat berpuasa aja Nabi. Maka selanjutnya apa akala, maka Nabi pun makan. Jadi kalau puasa sunat, kita niat puasa untuk menyenangkan istri, boleh kita buka. Kalau perempuan puasa sunnah wajib izin suami. Kalau laki kada izinan lan bini. Cuma kalau bini masam ya buka. Pindah ke masakannya 2 hari buka aja. Nah ini puasa nih. Hadis riwayat Muslim. Ada orang ceramah baik. Kisahnya sudah pengetahuan. Apa aja nih ceramahkan baca hadis rawahu Muslim semua. Rawahu Muslim, kan Muslim itu artinya hadisnya kuat dan sahih kan begitu loh. Jurang asalnya ada Muslim kan itu. Tirmidzi saya tahu Daud. Maka Ustaz tadi berkilah Tirmidzi dan Abu Daud ini kada Muslim kah jar. Ada aja. Ya Ustaznya udah hafal aja riwayatnya. Orang Muslim aja ada di ceramahan ini kada Muslim riwayatnya hadis. Supaya kuat nih Ustaznya, supaya kuat yang disampaikan nih. Muslim terus. Takon orang Abu Daud dan Tirmidzi bang kada Muslim orang Muslim aja sidin betakon orang. Dan Imam Muslim itu meninggal di Naisabur. Jadi Imam Muslim, Imam Al-Ghazali, termasuk Imam At-Tirmidzi itu di Naisabur, Iran sekarang ini. Bahkan kuburnya sulit dikenal karena beliau ini adalah ahlu sunnah wal jamaah, bukan syiah. Bahkan kuburannya ingin digusur oleh Iran. Jadi kalau orang Indonesia ini juga sangat antipati terhadap Syiah, karena juga Syiah juga sangat antipati terhadap Sunni ya. Jadi ini Imam Muslim ini imam besar di kalangan, termasuk Imam Hakim yang menulis kitab Mustadrak ala Sahihain itu juga di Naisabur, wilayah Iran. Maka makamnya sulit. Tapi kemarin Presiden Turki yang ada ini waktu jadi masih Perdana Menteri Erdogan ini
menyampaikan pesan politik kepada Iran agar imam-imam dari kalangan Sunni itu jangan dihilangkan, maksudnya masih dipelihara, artinya minimal jangan digusur, jangan diratakan dengan tanah. Kalau tidak juga, ini katanya atas nama pemerintahan Turki. Kalau tidak di Turki akan habis juga Syiah. Karena di Turki itu kan Kurdi kan Syiah ya. Maka juga orang-orang makam-makam Syiah seperti itu. Jadi sebagian masih dipertahankan oleh Iran, termasuk Imam Al-Ghazali makamnya masih ya utuh lah, artinya kada digusur. Kalau di Arab gusur bertahan loh. Hadis berikutnya, Wan Sahr bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yazalun nasu bi khairi ma azal wa fitr. Jadi ini keutamaan tentang disunahkan kita bersegera untuk berbuka apabila sampai waktunya. Karena dalam hadits Tirmizi Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'dhalu fitr. Jadi dari Nabi SAW, hadis Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa Allah azza wa jalla, ujar Nabi, berkata atau berfirman dalam hadis qudsi, ahabbu ibadi, hambaku yang sangat aku cintai itu ilayya, di sisiku, ajaluhum fitr, orang yang menyegerakan berbuka puasa. Kalau masa tahan aku imbah tarawih aja berbuka aja. Udah awal itu dikiranya banyak pahala makin lambat buka. Ada orang gitu ya, minimal seteguk air. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW tasahharu fa inna fi suhuri barakah, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah karena sungguhnya sahur itu berkah. Dan hadis lain mengatakan bahwa perbedaan puasa umatku dengan puasa umat terdahulu adalah makan sahur. Makan sahur, makan nasi waktu sahur. Kalau makan sahur kada ada pulang. Makan nasi, makan roti waktu sahur. Jadi Banjar ini salah bahasa, masalah juga. Makan siang kah aja? Siang ada kalau dimakan ya makan nasi. Nang lain lagi, Banjar nih semuaan jenis lauk itu iwak, termasuk hintalo, iwak juga, ayam iwak juga. Apa lauk iwaknya jar? Ayam. Padahal dalam catatan bahasa Indonesia tidak pernah ditemukan ayam itu jadi iwak. Nah, itu. Nah, jadi sahur kita sebaik-baik sahur ya kan, itu adalah mentahirkan. Sahur jam 1, jam 12 subuhin lapar udah tehkan sahur. Hadis lain lagi, Wan Sulaiman ibnu Amir ad-Dabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahadukum falyuftir ala tamrah fa in lam yajid falyuftir ala al-ma'i fa innahu tahurun. Rawahu khamsah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Sulaiman bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza afatra ahadukum falyaftur, apabila kalian akan berbuka maka berbukalah ala tamratin, lawan kurma. Bahari kurma tu tahun 80-an tu ngalih benar. Bukan kurma tu berikit bahari bapuit lawan lading. Itu bahari. Sekarang kan tercampur lawan daunnya ada juga bahari itu. Oh, kalau makan kurma sabiki itu bahari, wah senang benar dah di kampung. Boyah ini sepanjang tahun nak makan kurma kau aja.
macam-macam jenis kurma ini. Ada nang anom, ya kan, nang mangkal, ada nang masak, ada nang masak benar. Kada tahan lagi nang kayak bahari, nang betimbang sampai berkuit, cucuk. Pa'ilam yajid munnya kada dapang, nah ini bahasa kita. Amoh pal yuftir alal ma'i, bila inya kada ada kurma, maka berbukalah dengan air putih. Air putih. Fa'innahu tahur, karena semuanya itu adalah membersihkan. Maka tamrah ini bisa dikiaskan oleh orang Banjar ini dengan buah-buahan yang tidak bersentuhan dengan api. Bersentuhan artinya masak di pohon atau masak paraman. Tapi kalau ada kurmanya itu lebih baik. Makan pisang lah, dulu. Makan apalagi apel, makan mangga, apa aja. Itu seperti itu, dan manis, ya kan. Hadis selanjutnya, wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yada qaula zur wal amal bihil wal jahl falaysa lillahi hajjun fi yadaha ta'amu wa syarabu. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa lafzullah. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, malam yada qaula zur wal amali bihi wal jahl falaysa lillahi hajjun ayatahu ta'amu wa syarabu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang zur ini perkataan yang buruk, ya kan, qaul zur, kata-kata yang tidak baik, wal amal bi, dan amalannya, wal jahal, pandir kayak orang bodoh gitu, itu artinya sumpah serakah. Maka jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatun fi yadahu wa ta'muhu wa syarabuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan puasanya tadi, dengan beliau meninggalkan makan dan minumnya tadi. Artinya Allah tidak membutuhkan puasanya tadi. Makanya ada ulama membagikan tingkatan puasa itu pada 3 tingkatan. Yang pertama, menahan perut kita dan kemaluan daripada makan dan minum dan syahwat. Nah, ini puasanya orang yang biasa kebanyakan, orang awam. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali, puasanya orang awam, atau bahasa oleh Syekh Jamalul Al-Qasimi Ad-Dimashqi dalam kitab Mau'izatul Mu'min, itu puasanya orang umum. Nah, kalau ditingkatkan sedikit, menahan diri, menahan anggota badan dari perbuatan sia-sia dan maksiat, itu lebih tinggi sedikit. Apa itu 7 anggota badan yang kita tahan? Apa 7 anggota badan itu? Yang pernah mata kita nih puasa ditahan nih, cuma kadang-kadang hendak aja mencacaur puasa aja, berdiri di mana, ya di jembatan, di pinggir jalan. Mencuci mata itu, dan cuci mata mengaruhi mata. Yang kedua, tangan. Susunannya ini tangan atau mata, tangan atau telinga dulu boleh. Jadi yang ke-7 itu mata, telinga, tangan, kaki, lidah, parut, mulut, lidah tadi. Yang ke-7 adalah kemaluan. Nah, itu anggota 7. Anggota 7 itu disebutkan dalam kitab Panawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandaili Al-Maki Al-Indonesia. Jadi 7 anggota badan itu penting dipelihara. Sebab 7 itu kalau tidak pelihara, itulah menyebabkan kita menjadi celaka. Tapi kalau dipelihara, itulah yang mempercepat kita ini kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu jelaskan panjang. Nah, kalau puasa yang tinggi lagi, itu puasa adalah menahan diri, kan sama yasumu itu menahan. Artinya kita ini potensi untuk maksiat lahir dan batin. Nah, hati hendak kaya malah dibinin bungas juga. Iyalah, siapa kada hendak
cuma ditahan. Ustadz ya manusia aja juga, kalau ustadznya malaikat ada, sama aja liur. Nah hati ini apa? Nah ya hati yang ditahan ini menahan dari sifat-sifat tercela. Menahan dari sifat-sifat tercela. Sifat tercela itu apa? Di antaranya iri hati, dengki, ya kan? Kemudian lagi tamak, kemudian juga bakhil, sombong, riya, sum'ah dan macam-macam. Nah ini juga dikatakan ulama, bagaimana cara menahannya? Maka mesti kita tahu ini adalah bagian daripada sifat hawa nafsu. Nafsu itu kan ada nafsu amarah dalam surah Yusuf. Nafsu amarah itu ternyata di dalamnya ada 4 nafsu lagi. Apa nafsu? Nafsu namanya nafsu rububiyah. Apa nafsu rububiyah? Nafsu ingin menyamai Tuhan. Apa ingin menyamai Tuhan? Nafsu keinginan untuk hidup lawas. Itu kita ada kayak itu nih, merasa-rasa nih kuat aja masih hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun asa hidup aja masih. Nah itu namanya nafsu rububiyah, hendak panjang terus umur. Padahal di kepalanya 4 kali ada sehari malaikat Israel datang dah. Iya bang nih. Itu diantara nafsu rububiyah, ingin panjang umur. Kemudian apa lagi? Kada hendak disamai orang. Nah, berdagang kah? Berjabatan kah? Kada hendak disamai orang. Bahaya nih bacaannya. Pina laju banget naik pangkat seorang pacan digusurnya. Nah, iya juga tuh. Bisa tuh. Berdagang kah? Apakah? Ada orang menyamainya pas kadidrawanya tuh bang bomuran dah. Itu karena nafsu. Padahal rezeki ini kada pernah tapa huruf Allah mantari memberi itu. Tapa huruf kada pernah. Tapi ada itu berarti ada dorongan nafsu rububiyah dalam hidup ini. Ada lagi keinginan ini macam-macam. Keinginan kada hendak lagi bergaulan orang. Asa kawaja hidup surangan. Nah ini juga orang bacaraan ke di para rumah tuh keselamatan nggak ada nak turun lagi. Atau di orang lagi mampu buang waktu ko aja. Kegiatan gitu. Orang pengantinan gitu, tetapnya begawe. Inya nih kayaknya kada berharap lagi lawan orang. Itu juga rubiyah. Kenapa? Itu bertentangan dengan qiyamuhu binafsi. Itu sifat Tuhan dan itu sifat salbiyah, dan sifat salbiyah itu hanya milik Tuhan, tidak ada di sama orang yang lain. Itu ada juga gitu. Itu kadang-kadang nafsu kita nih. Jadi kada tahu di orang lagi buka pagar langsung mencari, datang mencari buka pagar di rumah aja bongkom. Kami pernah berpintaan bahari di komplek kami nih. Karena ada warga nih ya memang kurang mampu, rumah aja nyewa, garing. Lalu oleh PRT diinisiasi kayak apa kita berpintaan untuk membantu Sidin. Berpintaan berpintaan sampai kepada seorang warga nih bersuara Sidin, bersuara. Nyamannya lah jadi orang garing nih Sidin. Kada perlu bercari-cari duit. Dapat duit ini aja. Bersuara. Udah disaksikan oleh banyak orang tuh waktu mintaan Sidin. Udah apalagi pengantinan. Ada suang gengane nang bini mati udah. Udah sekalinya kada los. Terus garing je Sidin. Sebelum garing ini pengantinan Sidin. Ada dah nak mengenai baik. Satu yuk piring. Sidin kada suang orang. Paksa pencarian. Buahnya ini juga culas juga mengenai. Waktu mangkat piring ini hantak buahnya 10.
5 pecah. Nama angkatin anak buahannya. Itu tadi bingung sih dia melayani sorangan. Ya, itu tadi karena hidup ini seolah-olah tidak perlu dengan orang. Itu nafsu tuh. Karena bilanya perlu orang nih, perasaannya nih orang nih bahajat lawan kita. Perasaannya tuh, anak butang duit nih, anak minta bantu nih, anak minta gini ini. Itu perasaan kita nih. Apa nggak nih orang nih, membuang waktu aja. Itu apa nggak nih orang, menyalimi orang aja. Apa nggak nih orang menyalimi orang aja. Nah, itu pikirannya. Maka itu Pak, ada nafsu. Maka puasa ini salah satu mengendalikan nafsu ya. Ada nafsu namanya nafsu sumuiyah. Ini nafsu binatang. Nafsu binatang. Apa yang nafsu binatang? Ini binatang biasa. Karena ada subuiyah, nafsu binatang buas. Apa sumuiyah? Hidupnya ini, maksud hidupnya, tujuan hidupnya ini bercari aja. Bercari aja. Pokoknya bangun goreng tuh pikiran begawe aja dah. Hendak goreng ya begawe aja pikirannya. Begawe aja. Ngumpulkan duit. Tuh. Nafsu tuh. Ada tahu ibadah lagi. Hujan ribut ya turun aja. Ulun pengen ceramah ke sini, ya nih. Tapi bukan ke sini tujuannya ya. Ada ceramah di lain nih. Ulun lalu subuh itu ke pengajian rutin. Itu ada orang duduk loh di pasar Sajumput tuh nah, sebelum adzan subuh. Hari hujan-hujan, bapayung sih den. Ada sekungnya juga, pakai jas hujan bakal lubut aja. Nang nukar aja bangun-bangun lagi. Itu nah. Ya kamar sikit kah ada lo? Kamar sikit sembahyang. Nah itu namanya. Karena terdorong oleh hawa nafsu tadi. Imbas sembahyang subuh hanya ada orang. Itu uyut-uyut. Dan itu kira-kira mulai jam 4 tadi sudah siap-siap dah Presiden. Jam 3 bisa bangun dah nyusun barang. Hari hujan-hujan. Kada hujan sama aja juga. Mencari berhemat-hemat. Bini bilang bingking banget di rumah. Sawang kayu hutan. Baju buruk dipakai. Boleh ke rumah satur wadah bini. Jaga bang sama semua. Mana jam ini? Maka bila dijulung di wadah bini ini, biar ngalih benar diambilnya. Alahan pada di ATM. Maka lawan bini ini jangan sama andut dijulung. Separuh aja. Separuh seorang nangkapi. Sebab mengambil duit udah bini itu sama mau minta terserainya berinya ke kada ke. Nah, kita kami bercari sampai kalau garing-garing sampai lapah-lapah. Bahkan ada juga yang bercari di pedagang nih baik. Makan akan seorang aja barit. Bini di rumah ungap-ungap bawa makan. Mana bingking kayak berdiri. Bulu mata lantik, alis bakarik, bibir habang, seorang bilang rokok awak bercari. Mamainya pulang bulik. Ayo pian. Kadang ditampar tuh. Ini namanya nafsu sumuiyah. Seperti nafsu binatang. Ini bercari aja siang malam. Nanti burung pipit. Subuh datang pahaman orang. Hawar mohon sebelah, hawar mohon sebelah. Sampai maghrib bercari aja. Sugih lahnya, genal lawaknya. Kayak gitu Jadi mesti disampatkan untuk ibadah kepada Allah. Apalagi Ramadan nih. Subuh orang ke masjidnya ke pasar mencari barang. Jam 8-9 orang begawian. Ini begawian juga. Apa tuh? Mamur roti iwak, mau olah wadai. Sampai tengah hari. Panas awak, liur kering, bawa minum dulu. Gena Mbah Juhur, orang Mbah Juhur ini sedang berangkat dah ke tempat jualan. Jam 3 berjualan dah. Orang sembahyang asar jualan. Mbah asar masih di situ. Sampai maghrib masih di situ. Sampai maghrib orang masih di situ. Sembahyang isya masih di situ. Masih ada sisanya lagi. Tarawih belum masih di situ. Imbah tarawih mahadang situ. Bulikan orang belum habis lagi. Dihitung. Ada hujungannya. Hujungannya ya wadah itu ada lagi. Anak iwak. Pas isuk pulang
anu aja buat ka kulkas kalau dijual basa. Nah, jual esok. Kurang tahu nih kayaknya yang semalam nih. Nah, imba tuh kada payu lagi, kada pamayu. Nah, jadi bukan bahujung, tapi rugi dalam hidup nih. Bajualan silakan ya bajualan. Siapa melarang? Tapi jangan sampai lupa kita ini adalah hamba Allah yang mesti mengabdi dan beribadah kepada Allah. Tapi kan durung nafsu tadi, maka tadilah itu jadi hilang. Makanya jar Nabi dalam hadis yang dari Imam Baihaqi dalam kitab Tuhfatul Raghibin, fa amma idbal hawa fa yasuddi anil haq. Siapa yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan terhalang, terhijab, tertutup daripada yang hak. Apa yang hak itu? Rezeki, ya kan, umur kita itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lambat kita buka, kalau rezeki kita ada aja. Kalau disebut bukan rezeki kita, lawas kita berduduk di situ. Ada umpar lalu nerang. Selalu singgah betakon berapa? 15.000 sahiris. Nawar kan kada orang. Itu penting. Ada nafsu lagi, nafsu namanya nafsu iya. Ini masuk bagian nafsu amarah. Nah, itu artinya seperti nafsu binatang buas. Apa binatang buas? Gawiannya makan guring aja. Nah, sehari-hari tuh makan guring, latih kucing, harimau, guringnya gawiannya. Cuma bila ilan siapa aku makannya. Nah itu tuh. Ya di hotel gawiannya kan. Macam-macam nang di binian gawiannya nih, karena pikirannya proyek mana yang aku makan nih. Sampai udah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nafsu syaitaniyah, itu iri hati. Nah ini dikendalikan lewat puasa. Wa Aisyah qala kana Nabi sallallahu yuqabbilu wa huwa shaim. Aisyah radhiyallahu berkata bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menciumnya ya berciuman lah bahasa kita. Wa huwa shaim, padahal dia puasa. Jadi kalau berciuman boleh aja puasa. Tapi jangan sampai lebih dalam daripada itu. Kalau sudah begiming-giming, nah itu bahaya tuh. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istazama wa huwa muhrim wa istazama wa huwa shaim. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam pada beliau sedang dalam keadaan ihram, dan juga pernah berbekam pada beliau dalam keadaan puasa. Jadi boleh puasa. Tapi ada hadis lain mengatakan ata ala rajulin bil qawsi wa huwa yahjimu fi Ramadan faqala aftara zaim hajimu. Jadi ada orang berbekam pada bulan puasa nih. Ajar Nabi buka ya kan. Karena mungkin kalau khawatir babakam ini tidak kuat ya kan, maka jangan babakam. Itu aja kesimpulannya. Jadi babakam itu, ini kan ada di rihat Nabi ini pina beguyang berjalan nih babakam, buka aja Nabi. Bapak Ibu rahimahullah subhanahu, masih banyak hadis-hadis Nabi berkenangan dengan puasa tadi. Maka akan kita jelaskan sedikit siapa saja orang yang sah berpuasa. Itu ada 5 syarat. Pertama adalah Islam. Yang kedua mukallaf. Mukallaf itu 2 sisi, balik dan berakal. Jadi kalau orang balik belum berakal kada wajib. Orang berakal belum balik juga tidak wajib puasa. Ada orang kalau puasa bang, kalau puasanya dianya Islam, berakal, tidak haid dan nifas, ini syarat sah puasa. Kemudian mengetahui waktu puasa, dia sah puasanya walaupun anak-anak. Tapi kalau masih anak-anak sebelum balik dia tidak wajib berpuasa, tapi kalau puasa sah. Yang ketiga mampu berpuasa. Mampu itu bagaimana? Yakni dia dalam keadaan pertama adalah sehat.
Ya, yang kedua tidak dalam perjalanan jauh, yang ketiga tidak dalam keadaan lansia. Nah, ini ada hadis di sini tapi tidak sempat kita bacakan. Jadi 5 orang yang diperbolehkan tidak berpuasa apabila keadaan itu ada pada dirinya. Yang pertama adalah orang sakit. Sudah dalam Al-Quran bayangkan maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Jadi orang sakit boleh kada puasa. Ya, sakit itu dijelaskan oleh ulama menurut kebiasaan kalau nya puasa tambah sakit atau mudarat. Kalau sakit lintuhot aja misalnya kan, asam urat misalnya kan, sakit jerawat, sakit luka sedikit, itu wajib, masih wajib puasa. Nah, orang sakit kalau dia sakit sampai meninggal dunia maka itu bayar fidyah. Tapi kalau dia sembuh wajib bayar. Kalau tidak mampu bayar dia meninggal dunia maka ahli warisnya atau keluarganya itu yang membayarkan puasanya. Kemudian yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa itu ya orang yang safar dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, dan ini juga qadaan. Yang ketiga adalah orang lansia. Lansia, orang tua banget ini biasanya ada kalau puasa. Karena dia tidak bisa menahan minum lebih dari 1-2 jam. Maka seperti itu maka dia bayar fidyah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wanita hamil. Maka dia kalau tidak mampu maka dia boleh berbuka. Tapi kalau mampu lebih baik dia puasa. Banyak sih wanita-wanita yang setelah dilatih puasa mampu berpuasa. Ibu kami sendiri itu sudah 14 kali melahirkan, berarti lebih keguguran sekali. Jadi mama uluni 15 kali hamil, 14 kali melahirkan, ternyata mampu berpuasa. Dan ini kalau kemudian yang kelima itu adalah wanita menyusui. Cuma harus ada keterangan di bawahnya, menyusui anaknya. Sebab kalau manusia menyusui abahnya, lakinya, itu tetap aja puasa. Itu harus ada keterangan karena kerja. Ini boleh kada puasa ulun yang kaya jar. Kenapa aja? Mana itu menyusui? Siapa yang menyusui? Pian bang jar. Nah, itu lain itu. Jadi menyusui anaknya keterangan. Ini kan ada aja. Nah, 2 orang ini kalau dikhawatirkan dia yang mudarat maka dia bayar qadaan. Tapi kalau dikhawatirkan bayinya juga yang mudarat maka dia wajib bayar fidyah. Jadi ini nah, selain tadi Islam mampu, ya kan, Islam mukallaf mampu, kemudian sehat syaratnya, yang terakhir tidak dalam perjanjian, maka orang 5 macam ini dia wajib puasa. Kalau dia tidak puasa maka dia berdosa. Bahkan kalau dia seumur hidup pun membayar puasa yang wajib ketinggalan 1 hari pun tidak akan bisa menyamai pahala puasa yang dia tinggalkan 1 hari itu. Mudah-mudahan ini ada manfaat, ya, ada barakah dalam kehidupan kita dan ada benar daripada Allah. Setelah khilaf kekurangan pribadi, ampun dan maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.